fadilah membaca Al-Quran secara umum. Itu dikatakan oleh baginda Rasulullah bahwa Al-Quran apapun yang kita baca dari surat apapun itu, dia akan menjadi penolong kita, dia akan menjadi tameng kita, dia akan menjadi kawan kita nanti ketika kita berada di akhirat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya teman kita yang akan menemani kehidupan panjang kita di akhirat adalah bacaan Quran kita. Sampai dikatakan bahwa nanti ketika kita berada di alam kubur, yang pertama kali Allah ciptakan sebagai kawan kita adalah bacaan Quran kita. Kalau bacaannya bagus, sering kita membaca Al-Quran, dalam artian kita sering mendandani kawan kita, sering memandikan, sering memelihara kawan kita, maka yang akan Allah ciptakan adalah makhluk yang indah, wangi, rupawan. Siapa itu? Bacaan Quran kita. Adapun orang yang tak pernah baca Quran, sudah acuh tak acuh dengan bacaan Qurannya tak pernah disentuh sudah bertahun-tahun lamanya, tetap akan Allah ciptakan juga makhluk bernama bacaan Quran tadi. Tapi ya makhluk yang Allah ciptakan tidak serupawan orang yang sering membaca Al-Quran tadi. Maka disebutkan tadi baginda Rasulullah katakan Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sifatnya bukan duniawi saja pahalanya, tapi Allah akan jadikan bacaan demi bacaan Al-Quran kita itu sebagai teman pendamping hidup kita di alam akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta pengurus, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siksa neraka itu begitu dahsyat. Disebutkan dalam sebuah hadis itu bahwa ada orang yang merasa bahwa dirinya ketika berada di neraka itu dia sedang disiksa dengan siksaan yang paling ringan. Dan Rasulullah sampaikan kepada kita bahwa siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah seseorang yang dipakaikan dua sandal yang terbuat dari bara api, yang mendidih adalah otaknya, yang nempel dengan bara api adalah telapak kakinya, tapi yang mendidih adalah otaknya. Ini siksaan yang paling ringan di neraka. Tapi kemudian orang tadi yang disiksa dengan siksaan yang ringan, dia justru mengatakan dan merasa bahwa siksaan itu adalah siksaan yang paling berat di neraka. Padahal kata baginda Rasulullah, itu adalah siksaan yang paling ringan. Tapi sebetulnya yang paling mengerikan daripada narasi dan cerita tentang siksa neraka, yang paling mengerikan adalah terletak pada kata khalidina fiha, mereka kekal berada di dalamnya. Karena sesengsara apapun seseorang, kalau masih diharapkan ada akhir daripada kesengsaraan itu, dia pasti mengusahakan untuk sabar. Sabar sajalah, nanti juga akan ada akhirnya. Tapi rupanya Allah gambarkan bahwa orang yang berada di neraka itu, mereka bersabar atau tidak sabar sama saja rasanya. Isbiru aw la tasbiru sawa, katanya.
sabar atau tidak sabar, siksaan neraka rasanya sama seperti itu. Jadi yang paling mengerikan tentang gambaran siksaan neraka itu kata atau kalimat khalidina fiha, mereka kekal berada di dalamnya. Tapi juga yang paling menyenangkan dari gambaran tentang kenikmatan surga itu sama, terletak pada kata khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi berada dalam kenikmatan tersebut. Karena orang senikmat apapun berada dalam satu kenikmatan, yang paling ditakutkan adalah hilangnya nikmat tersebut. Orang punya kehidupan yang lapang, rumahnya mewah, kendaraannya pun banyak. Yang paling ditakutkan oleh orang tersebut daripada kenikmatan yang sedang ia miliki adalah hilangnya nikmat tersebut. Tapi kemudian Allah gambarkan bahwa kenikmatan surga itu, orang yang merasakan kenikmatan surga, dia akan merasakan kenikmatan itu untuk selama-lamanya. Ini kita berbicara tentang surga dan neraka. Maka Allah katakan bersabar saja dengan sabar yang bagus. Sesungguhnya perkara surga dan neraka itu bagi kita yang mengimaninya, begitu dekat dia dengan kita. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Bersabarlah karena sesungguhnya perkara akhirat itu bagi kita dekat. Hidup kita sebentar di dunia ini, setelah itu kita meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ada kehidupan yang kekal abadi. Maka bersabarlah di atas kesabaran yang baik. Sabar untuk tetap beribadah kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat. Karena akan ada pahala yang terus mengalir, atau akan ada dosa yang terus mengalir siksaannya juga. Makanya kan dikatakan bahwa hidup kita di dunia ini kan sebentar saja. Yang kekal itu adalah akhirat. Hidup di dunianya sebentar, maka perlu modal sabar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memompa keimanan kita, menaikkan keimanan kita dengan berbagai upaya-upaya tertentu. Ada kalanya upaya itu berbentuk dengan motivasi kita mengerjakan sesuatu itu dengan fadail amal, gitu kan. Kita tahu bahwa fadilah daripada amalan ini adalah seperti ini. Itu kita semangat lagi beribadah. Tujuannya memotivasi kita agar kita menjadi sebagaimana yang Allah sampaikan dalam sebuah ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu harapan terbesar orang yang sudah meninggal dunia itu untuk dihidupkan kembali. Kita sering kita bahas ini ayatnya, bahwa mereka selalu katakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami pada kehidupan dunia. Ada lagi ayatnya, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah hidupkan kami kembali dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Kata para ulama, Imam Al-Hasan Al-Bisri termasuk di antaranya yang mengatakan bahwa kehidupan yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah waktu sesaat di bulan Ramadan. Artinya waktu demi waktu yang sedang kita jalani di bulan Ramadan ini merupakan cita-cita dan harapan terbesar orang yang sudah meninggal dunia. Mereka mengharapkan untuk hidup kembali. Kita masih hidup berada di bulan Ramadan ini. Kenapa mereka ingin dikembalikan ke dalam bulan Ramadan? Karena mereka sudah tahu, oh balasan pahala rupanya yang paling besar itu ada pada bulan Ramadan. Karena mereka sudah tahu, rupanya ampunan yang sering Allah berikan itu ada pada bulan Ramadan. Sehingga mereka harapkan kembali lagi ke dunia ini barang sesaat. Sesaat yang mereka minta adalah sesaat di bulan Ramadan.
Oleh sebab itu, kita setelah mengetahui bahwa rupanya bulan Ramadan ini begitu istimewa, kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Waktu demi waktu kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar saja, Ramadannya tidak lama. Sabar saja untuk meninggalkan maksiat, Ramadannya tidak lama. Beberapa hari yang akan datang sudah kita lepas daripada bulan Ramadan. Pahalanya biasa lagi gitu. Maka yang sudah membaca Al-Quran, lanjutkan bacaan Qurannya, teruskan bacaan Qurannya. Karena sesungguhnya kata para ulama, termasuk tanda bahwa ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah. Allah akan permudah kita untuk tetap mengerjakan ibadah tersebut. Awal Ramadan sampai beberapa hari Ramadan sampai hari ini kita masih bisa membaca Al-Quran, maka standar bacaan Quran kita sudah diterima atau belum oleh Allah. Standarnya kita sekarang masih baca Quran atau tidak? Atau jangan-jangan kita berhenti? Karena keberlanjutan kita membaca Al-Quran, keberlanjutan kita beramal soleh, itu salah satu tanda bahwa amal kita yang kemarin itu diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita juga hari ini kita akan lanjutkan kembali fadilah daripada beberapa surat di dalam Al-Quran. Tujuannya adalah memotivasi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Lagi-lagi kita katakan bahwa fadilah membaca Al-Quran secara umum itu dikatakan oleh baginda Rasulullah bahwa Al-Quran apapun yang kita baca dari surat apapun itu, dia akan menjadi penolong kita, dia akan menjadi tameng kita, dia akan menjadi kawan kita nanti ketika kita berada di akhirat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya teman kita yang akan menemani kehidupan panjang kita di akhirat adalah bacaan Quran kita. Sampai dikatakan bahwa nanti ketika kita berada di alam kubur, yang pertama kali Allah ciptakan sebagai kawan kita adalah bacaan Quran kita. Kalau bacaannya bagus, sering kita membaca Al-Quran, dalam artian kita sering mendandani kawan kita, sering memandikan, sering memelihara kawan kita, maka yang akan Allah ciptakan adalah makhluk yang indah, wangi, rupawan. Siapa itu? Bacaan Quran kita. Adapun orang yang tak pernah baca Quran, sudah acuh tak acuh dengan bacaan Qurannya tak pernah disentuh sudah bertahun-tahun lamanya, tetap akan Allah ciptakan juga makhluk bernama bacaan Quran tadi. Tapi ya makhluk yang Allah ciptakan tidak serupawan orang yang sering membaca Al-Quran tadi. Maka disebutkan tadi baginda Rasulullah katakan Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sifatnya bukan duniawi saja pahalanya, tapi Allah akan jadikan bacaan demi bacaan Al-Quran kita itu sebagai teman pendamping hidup kita di alam akhirat nanti. Terlebih dari itu, baginda Rasulullah SAW menyebutkan beberapa riwayat dari Rasulullah tentang beberapa keistimewaan daripada surat-surat Al-Quran. Pada perjumpaan lalu kita bahas tuntas tentang hadis-hadis fadilah daripada surat Al-Fatihah. Surat yang pendek tapi kita semuanya hafal, rupanya fadilahnya besar dan dikatakan surat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke fadilah surah Al-Baqarah. Surat yang sering kita baca di setiap tasyakuran kita, ada kenduri, ada baca doa kita, surat Al-Baqarah, baik awalnya, pertengahannya maupun akhirnya. Baginda Rasulullah memotivasi kita, kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir innasyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Fadilah pertama dari surah Al-Baqarah itu, ketika surat Al-Baqarah dibacakan di rumah kita, maka rumah kita akan kabur itu daripada gangguan-gangguan syaitan. Ya, termasuk karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman itu kan mempercayai bahwa kita hidup di dunia ini tidak sebatang kara, bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya manusia saja, tapi ada jin juga yang Allah ciptakan berdampingan hidupnya dengan kita. Ada juga para malaikat yang Allah ciptakan hidupnya juga berdampingan dengan kita.
untuk mengawasi kehidupan kita. Ada juga para syaitan, iblis juga yang hidupnya berdampingan dengan kita, punya tugas untuk menyesatkan kita. Sehingga banyak sekali itu hadis-hadis dari baginda Rasulullah dikatakan bahwa kita ini sebetulnya selalu dipandang oleh syaitan. Setan itu senantiasa membisik di telinga kita apapun pekerjaan kita. Sampai ketika kita meniatkan diri kita untuk pergi salat saja, setan berbisik, uzkur hadza, uzkur hadza. Ingat ini, ingat itu. Itu ketika kita niatkan diri kita untuk salat. Baru pakai baju, kata setan, coba ingat ini, coba ingat itu. Makanya mohon maaf, kadang-kadang ada ingatan pekerjaan, urusan dunia, urusan apapun itu, sering kita ingat ketika kita beranjak untuk pergi salat. Sampai kita dalam salat kita masih pikiran dengan pikiran dunia tadi. Siapa itu? Setan yang berbisik di telinga kita. Ada lagi disebutkan bahwa ketika kita sudah dihidangkan makanan itu, setan mengamati ini orang makannya nanti baca bismillah atau tidak. Kalau dia awali dengan bacaan bismillah, maka setan mengatakan kepada bala tentaranya, setan katakan kepada anak-anaknya, hari ini kita tidak memiliki makanan. Artinya orang yang makan tanpa mengucapkan bismillah, setan ikut campur dalam makanan kita. Kalau setan sudah ikut campur dalam makanan kita, dalam hidangan kita, keberkahan akan hilang dari makanan kita. Makan yang semestinya menjadi semangat kita untuk beribadah, menjadi penguat tubuh kita untuk senantiasa beribadah. Rupanya dengan makan tadi karena hilang keberkahan, orang makan jadi lemah untuk beribadah. Makannya terlalu banyak tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tadinya sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran, jadi lemas, tertidur dia. Salat tarawih jadi malas-malasan karena makannya kebanyakan tanpa bismillah juga tadi barangkali. Begitupun ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, setan itu sudah berbisik. Setan sudah menunggu, ini orang masuk rumah pakai salam, pakai bismillah atau tidak. Kalau tidak, setan akan mengatakan kepada anak cucunya, hari ini kita punya tempat tinggal. Makanya rumah kemudian tidak lagi ada keharmonisan antara suami dan istri. Anaknya selalu ngebantah perintah orang tuanya. Si suami tak pernah melihat indah lagi seorang istrinya. Istri sudah tak mau lagi ngobrol dengan suaminya. Kenapa? Barangkali dalam kehidupannya itu setan ikut nimbrung juga. Karena peringkat paling tinggi daripada nilai setan itu dalam menggoda manusia, bukan menggoda manusia dalam korupsi, bukan menggoda manusia untuk membunuh orang lain, bukan menggoda manusia untuk berperang satu sama lain, tapi yang paling tinggi yang diberikan oleh iblis, rajanya setan, itu ketika melihat ada bala tentaranya bisa menjadikan dua pasangan suami istri bercerai. Itu godaannya besar. Makanya Masya Allah kita perlu sekali itu mengusir setan-setan yang ada pada rumah kita, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tetap ada, sakinah mawaddah warahmahnya tetap ada. Salah satunya baginda Rasulullah katakan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan kabur, lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kita baca Al-Quran bukan hanya di masjid saja, tidak hanya di tempat-tempat untuk beribadah saja, tapi yang paling penting lagi adalah kita beribadah di rumah kita. Bahasa Rasulullah, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Rumah yang di dalamnya tidak ada orang sholat, itu bagaikan rumah kuburan. Maka kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah, kalau bisa sholat sunnah di rumah gitu. Ibu-ibunya mau sholat, silakan sholat, ya paling tidak ada orang sholat di rumah itu. Karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak ada sholat, orangnya pergi semuanya ke masjid. Yang bagus pergi ke masjid itu kan untuk laki-laki itu kan memang harus. Tapi untuk sholat-sholat sunnah kita kerjakan di rumah kita juga. Karena tadi pentashbihan atau permisalan dari baginda Rasulullah, rumah yang tidak ada sholat di dalamnya itu bagaikan kuburan. Penggalan yang berikutnya, Rasulullah katakan, kalau mau rumah kita dijauhkan dari godaan syaitan, selalu ada keharmonisan dan rasa cinta kasih sayang,
maka sering-sering kita bacakan surat Al-Baqarah. Yang sudah sering ada konflik di antara suami istri, silakan bacakan surat Al-Baqarah. Barangkali ada gangguan dari syaitan juga. Itu surat Al-Baqarah. Ada fadilah lain dari surat Al-Baqarah bergandengan dengan surat Ali Imran. Kata baginda Rasulullah tadi, hadisnya jelas bahwa baca Quran, karena sesungguhnya Quran itu akan menjadi syafi', akan menjadi penolong kita. Wa qara'u zahrawaini Al-Baqarah wa Ali Imran, dan bacalah dua surat, dua permata yang mengkilau, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena sesungguhnya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, kalau kita sering membaca, maka surat tersebut akan menjadi awan mendung yang akan menaungi kita pada hari kiamat nanti. Namanya naungan itu paling kita butuhkan. Sedang kepanasan, kita butuh naungan agar kita tidak kepanasan. Ada hujan lebat, kita butuh naungan karena kita ingin terhindar daripada hujan itu. Pada hari kiamat kita butuh naungan karena memang saat itu siksaan begitu dahsyat. Salah satu naungan yang Allah berikan adalah orang yang sering membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Allah akan jadikan dua surat ini bagaikan dua naungan yang akan menaungi kita. Penuh ketentraman, nyaman kehidupan akhiratnya, nyaman perjalanan akhiratnya. Itu surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Berikutnya ada fadilah dari ayat kursi. Bapak Ibu, sering kita sebutkan ini ayat kursi itu, bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling mulia. Surat yang paling mulia itu surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling mulia itu ayat kursi. Betapa tidak, dalam satu ayat itu Allah menyebutkan namanya sampai 14 kali. 14 kali Allah menyebutkan namanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum juga nama Allah. La ta'khudhuhu, domir yang menggunakan kata hu dalam surat ayat kursi itu kembalinya kepada Allah. Itu kalau disebut, kalau dihitung nama Allah dalam ayat kursi saja itu jumlahnya 14 kali. Semakin nama Allah disebut, semakin banyak malaikat rahmah akan berkumpul. Semakin nama Allah disebut, semakin kabur setan dari diri kita. Maka ayat kursi itu ayat yang paling istimewa, ayat yang paling memiliki fadilah. Disebutkan oleh baginda Rasulullah, siapapun di antara kita yang bisa melazimkan dirinya untuk membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardunya, sholat fardu saja Bapak Ibu, yang 5 waktu itu, zikirnya tidak lewat ayat kursi. Kata baginda Rasulullah, la yamna'uhu min dukhulil jannah illa an yamutah. Tidak ada yang mencegahnya dari masuk surga kecuali dia belum mati. Maksudnya karena belum mati saja orang ini jadi belum masuk surga. Rasul katakan, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatil maktubatin. Siapa yang bisa baca ayat kursi di akhir daripada salat-salat fardunya. Makanya imam kita sering mengajarkan kita, menuntun kita untuk baca ayat kursi setelah kita salat-salat fardu, karena sesungguhnya ini sabda dari baginda Rasulullah, baca ayat kursi di setiap waktu salat kita, karena sesungguhnya tidak ada yang mencegah kita dari masuk surga kecuali kematian. Artinya karena kita belum mati saja maka kita belum masuk surga. Ayat kursi menjadi ayat yang spesial. Terakhir daripada fadilah ayat kursi, dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah pernah diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal, menjaga rumah zakat, terkhusus zakat Ramadan saat itu. Ketika Abu Hurairah sedang menunggu Baitul Mal, datang seorang makhluk, dikatakan datang seseorang yang orang tersebut ingin mencuri makanan dari Baitul Mal. Ditangkap oleh Abu Hurairah, dipeluk oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan kepada orang tadi, kamu saya akan laporkan kepada Rasulullah.
Kata orang tadi, jangan kau laporkan saya kepada Rasulullah. Saya ingin memberitahu satu rahasia untukmu. Ini rahasia besar. Kalau saya kasih rahasia ini, tolong lepaskan aku. Rupanya yang diberitahu oleh pencuri tadi, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Kalau engkau hendak pergi ke tempat pembaringanmu, bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya ketika ayat kursi dibaca, Allah akan menjadi pelindungmu sampai engkau pagi hari nanti. Ini bukan sabda dari baginda Rasulullah, tapi ini rahasia yang diberitahu oleh pencuri tadi. Keesokan harinya Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah, Rasul, tadi malam saya jaga di Baitul Mal. Ada orang yang saya tangkap, dia beritahu kepada saya bahwa kalau saya mau pergi ke tempat tidur, bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya dengan bacaan ayat kursi tadi, Allah akan menghadirkan penjaga untuk kita sampai pagi harinya. Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kazzab. Dzaka syaitan, kata Rasulullah. Ya, yang dikatakan oleh makhluk itu benar, oleh pencuri tadi benar. Tapi sayangnya dia punya sifat kazzab. Kazzab itu pendusta, bohong. Artinya yang dikabarkan, pesannya tadi diiyakan oleh baginda Rasulullah. Ayat kursi itu ditakuti oleh syaitan. Ayat kursi itu ayat kursi itu menjadi pelindung kita ketika kita di malam hari. Kalau dibacanya pagi hari, pelindung kita di pagi hari sampai sore hari. Itu yang diiyakan oleh baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah katakan, wa huwa kazzab. Tapi sayangnya yang memberitahumu itu punya sifat pendusta, pembohong. Siapa itu? Dia itu setan. Setan memberitahu rahasia terbesarnya bahwa setan itu takut terhadap ayat kursi itu. Tapi Rasulullah tetap memberitahu kepada kita bahwa jangan dekat-dekat sama setan. Setan itu pembohong, pendusta, buat maksiat gitu kan. Setan bisik kepada kita, ini banyak loh, ada kekayaan. Itu kan setan itu. Bahwa setan menjanjikan kepada kefakiran, setan itu menjanjikan pada maksiat yang besar gitu kan. Nah itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, yang disampaikan oleh setan itu benar. Yang tadi itu yang disampaikan oleh setan itu benar, bahwa ayat kursi itu sebagai pelindung. Tapi Rasulullah tetap menggarisbawahi bahwa setan itu kazzub, setan itu kazzab, setan itu pembohong. Maka jangan terlalu percaya dengan setan, kecuali kabar yang barusan disampaikan oleh setan tadi. Itu kira-kira fadilah daripada ayat kursi surat Al-Baqarah, kemudian ditambah juga dengan surat Ali Imran, dan terakhir tadi ayat kursi. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang terkait dengan fadilah beberapa surat lagi di dalam Al-Quran. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan pada ibu bapak untuk bertanya. Silakan Pak Haji. Belum. InsyaAllah dengar Pak. Ada Pak? Tak. Nah, ini. Boleh Pak, insya Allah dengar, masih dekat. Oh, masih dengar. Ya Pak Ustaz, mau tanya. Waduh jauh rupanya. Mau pakai ini dulu Pak. Tak dengar, suara kecil. Maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz. Kita ini salat kan tiga gerakan satu apa? Gini Pak Ustaz. Kita salat kan hati mengatakan dan tubuh menggerakkan dan lidah mengucapkan. Bagaimana kalau waktu imam sudah sampai tempat sujud baru mengucapkan Allahu Akbar? Jadi dari berdiri ke tempat sujud berarti
kosong. Seharusnya kalau saya baca hadisnya kan, gerakan dari Allahu Akbar sampai ke tempat sujud harus sejalan. Satu lagi Ustaz, imam berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Dia belum nikah, belum punya anak. Apakah itu termasuk berbohong? Apa? Yang kedua Pak, apa tadi? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Dia belum nikah, belum punya istri, belum punya anak. Dia berdoa, apakah itu termasuk berbohong? Iya, Masya Allah. Gerakan dulu atau bacaan dulu ketika kita dalam keadaan sholat itu dibahas dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Itu perbedaan pendapat daripada para ulama, tapi perbedaan pendapat daripada ulama, tapi ulama semuanya sepakat bahwa tidak menjadi masalah mau gerakan dulu kemudian ucapan, atau ucapan dulu baru gerakan, tidak menjadi masalah. Misalnya kita turun sujud baru kita baca Allah, baru kita mengucapkan Allahu Akbarnya, itu sudah dekat dengan sujud kita, boleh. Atau kita baca dulu Allahu Akbar baru kita gerak sujud, itu juga boleh. Itu pendapat daripada para ulama. Kemudian kenapa imam kok berijtihad bahwa berijtihad membacanya itu di akhir daripada gerakannya? Imam ingin memastikan kita jamaah makmum tidak mendahului gerakan imam. Sehingga seringkali kita temukan imam itu gerak dulu, sudah dekat dengan tempat sujud baru Allahu Akbar, agar jamaah tidak mendahului imam. Takutnya kalau didahulukan imamnya baca Allahu Akbar baru bergerak, orang yang jauh tidak melihat gerakan imam, dia duluan. Sesungguhnya baginda Rasulullah bersabda bahwa orang yang mendahului imam itu kelak pada hari kiamat, dia kepalanya akan dirubah menjadi kepalanya monyet, gitu kan. Maka Rasulullah maka tadi itu imam tidak mau jamaahnya mendahuluinya. Oleh sebab itu imam ya bacaannya mengucapkan Allahu Akbarnya itu di akhir-akhir daripada gerakannya. Itu boleh yang seperti itu. Kemudian doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ini kan luar biasa. Apa doanya? Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang sebagai qurrata a'yun. Tapi orang ini belum menikah, gitu kan. Ya karena belum menikah itu dia berdoa agar Allah mengaruniakan pasangan yang soleh, anak-anak yang soleh. Jadi itu bukan bohong, tapi itu justru merupakan harapan kita agar Allah memberikan pasangan-pasangan kita yang soleh dan juga sebagai qurrata a'yun. Kalau sudah punya istri, kok doanya berikan dan karuniakan kepada kami istri-istri yang soleh? Emang istri yang pertamanya kurang soleh misalnya kan? Apakah butuh tambahan lagi? Tidak. Artinya istri yang sudah dimilikinya itu mudah-mudahan Allah tambah kesolehannya, gitu. Ya terserah, kalau mau kemudian niatnya itu untuk nambah istri ya terserah juga. Karena doanya memang seperti itu. Ya Allah, karuniakan kami istri-istri yang soleh, gitu kan. Istri-istri yang qurrata a'yun, gitu kan. Kalau kita rupanya satu cukup, yang penting solehnya ditambah, alhamdulillah, gitu kan. Kalau rupanya niatnya adalah menambah istri juga, kan ya nggak salah juga, doanya memang seperti itu, gitu kan. Gitu kira-kira Pak ya? Boleh Pak, Masya Allah. Kepada kami, istri kami dan anak-anak kami yang saleh saja itu Ustaz. Jadi artinya itu bisa terima, bisa kurnia. Satu lagi Pak Ustaz, ada dalam hadis mengatakan untuk mencari salah satu untuk mendapatkan salat yang khusyuk, mulai kita dari berwuduk sampai mendirikan salat tidak boleh berbicara dunia. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, itu bukan hadis Pak ya, tapi perkataan dari para ulama. Ya, mohon Pak Ustaz. Ya, perkataan dari para ulama itu memang ulama berijtihad bahwa tadi itu dikatakan hadisnya itu, dasar hadisnya adalah ketika seseorang itu berniat melangkahkan kakinya untuk sholat saja, syaitan itu sudah risih, itu sudah bising di telinga kita. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sesuatu yang tidak kita ingat pun kita jadi ingat ketika kita beranjak untuk pergi sholat. Maka cara agar kita tetap khusyuk dalam sholat kita, usahakan ketika kita berwudu sudah niatkan saja itu karena Allah. Sehingga ada doa-doa ketika kita membasuh tangan, ada doa. Itu sebetulnya ijtihad dari para ulama agar kita tidak memikirkan dunia.
basah wajah, basuh wajah. Ada doa dari ulama, Allahumma bayyid wajhi kama bayyatal wujuh yauma tabyaddul wujuh, gitu kan. Itu sebetulnya harapan kita agar kita selalu ingat kepada Allah dalam setiap gerakan wudu kita. Doa membasuh tangan, ada doanya, Allahumma a'ti kitabi biyamini wa la tu'tini kitabi bishimali. Ada baca ketika membasuh rambutnya, Allahumma haram sya'ri minan nar. Itu kan sebetulnya adalah ijtihad dari para ulama agar ketika kita berwudu, beranjak salat, itu yang kita ingat adalah perkara akhirat terus. Sehingga masuk kita ke salat sudah tidak ada lagi kita mengingat dunia. Karena tadi bisikan setan jelas. Dari awal sampai akhir nanti kita selesai sholat, setan akan terus membisik. Ingat ini, ingat itu. Itu jadi ijtihad daripada para ulama agar kita khusus ya tadi. Jangan mengingat dunia, dari pertama kali ingat azan, ngobrol dikesampingkan. Wudu kalau tak ngobrol lebih bagus lagi gitu kan. Wudu ngobrol kan tak masalah, tapi kalau ngobrol itu ya jadi masalah gitu kan. Maksudnya wudu ngobrol itu sebetulnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada orang yang wudu tidak ngobrol, itu jauh lebih khusyuk lagi nanti untuk melaksanakan sholatnya, kan seperti itu. Kemudian cukup ya tadi ya. Iya. Rabbana hablana itu bukannya Allah terima istri-istri kami yang soleh dan anak-anak kami, karena bahasa hab itu dari kata wahaba. Wahaba artinya adalah karuniakan, berikan kepada kami kenikmatan berupa karunia yang besar, yaitu karunia istri yang soleha dan anak-anak yang soleha. Cukup? Masih ada lagi Pak? Masya Allah. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia masuk neraka ini. Umat manusia. Ya, masuk neraka. Jadi kita tidak harus neraka lebih kita. Itu kan istilahnya langsung mati. Saya tidak merasa sakit itu malah. Saya tidak api dunia kita tersebut api kompor sudah terpariskan. Kalau kita awal tidak lantainya neraka di otak kita. Iya. Berarti kan langsung Mati. Kan? Iya betul. Nah, terus kita itu masuk surga berdasarkan amalan kita, tapi dengan rahmat. Rahmat Allah, Nah, betul. bagaimana kita itu tidak mampir neraka, tapi langsung ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yamutu fiha wa la yahya. Katanya kan disebutkan bahwa penduduk neraka itu la yahya wa la yamut kalau bahasa kitanya kan. Dikatakan hidup juga yang enggak hidup. Orang dikit-dikit disiksa hancur lagi gitu kan, mendidih lagi otaknya. Tapi dikatakan mati juga enggak mati-mati. Setiap kali kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairah. Setiap mendidih itu kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Setiap kali dia pakai sandal yang terompa yang tadi dari bara api, mendidih otaknya, dia rasakan sakitnya, panasnya itu, hancurnya otak. Ketika sudah mendidih, diganti lagi dengan otak yang baru. Itu kan betapa dahsyatnya. Kenapa seperti itu? Liyadzuqul azab, agar orang ini merasakan azab, siksa. Jadi bukan maka itu ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah dikatakan bahwa ketika penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka sudah masuk ke neraka. Zubihal mautu ala syaklil ghanam. Kematian itu akan disembelih dalam bentuk seekor domba. Ketika kematian sudah disembelih, maka penduduk neraka semuanya menepuk jidatnya dan mengatakan, celaka kita. Rupanya kita berada dalam siksaan ini untuk selama-lamanya. Siksaan sedahsyat apapun, sampai tadi dikatakan, ya mati dong Ustadz, ininya mendidih. Itu kan logika kita secara duniawi, ya, secara duniawi. Tapi kan lagi-lagi badan kita akan dibentuk oleh Allah dengan desain akhirat nanti. Berbeda lagi kan. Orang yang berada di surga itu kan tak butuh makan dan minum lagi, karena desainnya sudah desain akhirat. Orang di surga itu kan sudah mohon maaf, tidak ada buang air besar maupun buang kecil lagi, karena desainnya desain akhirat, sudah bukan desain dunia lagi.
Nah, orang yang kemudian disiksa di neraka juga seperti itu. Yang jelas bahwa orang itu tidak mati, tapi tidak dikatakan hidup juga. Nauzubillah. Makanya ya kekal abadinya itu kan karena seperti itu. Allah tidak mengizinkan orang ini untuk mati. Sedahsyat apapun siksaan, orang kalau mendidih otaknya itu kan sudah mati. Iya, itu kan dunia. Tapi kalau urusan akhirat dihidupkan lagi sama Allah. Mati sebentar, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Liyadzuqul azab, agar orang ini merasakan siksa. Tapi insya Allah itu mudah-mudahan kita semuanya jauh daripada siksaan itu. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya apa tadi, Pak? Apa? Jadi kita tidak sampai di neraka tapi langsung ke surga. Gimana caranya? Oh, bukan, tadi kayaknya pertanyaannya. Kalau itu kan gampang seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah kan, agar ya yang penting berat timbangan kita. Wa masaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangannya dalam perkara baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Sehingga para ulama mengatakan mizan itu untuk menimbang-nimbang mana amalan yang lebih berat. Kalau timbangannya itu lebih berat keburukan, kita akan mampir dulu ke neraka. Tapi kalau timbangan kebaikannya lebih banyak, insya Allah kita tidak akan merasakan siksaan neraka, langsung ke kenikmatan surga nanti. Adapun orang yang masuk ke neraka juga, kalau dia ada kebaikan, dia juga ada kesempatan nanti entah berapa puluh tahun dia akan masuk ke surga. Tapi mudah-mudahan kita semuanya nggak ada yang mampir ke neraka, Pak ya. Kemudian tadi itu kalau tak salah masuk surga pakai rahmat Allah, betul. Yang punya kuasa atas masuknya kita ke dalam surga itu kan Allah. Tapi bukan dengan gitu kita kemudian meninggalkan amal-amal soleh. Yang penting rahmat Allah gitu kan, tidak. Karena rahmat Allah juga bisa kita ambil, bisa kita dapatkan dengan mengerjakan seluruh perintahnya Allah dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira cukup Bapak ya, Ibu. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq wa aqim thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.